Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya akan berbagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat pemula ataupun sahabat-sahabat yang baru memulai hobi di elektronik. Mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu apa yang menjadi kesulitannya sahabat ya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk orang banyak ya sahabat ya. Karena di sini niat saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa untuk diturukan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Baik ya sahabat, ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat ya. Apakah varistor itu bisa jadi alat anti petir mas? Bagaimana cara pasangnya di jaringan rumah? Ini mohon maaf jawabannya saya videokan aja. Mudah-mudahan ini nanti juga sahabat yang lain untuk bisa menirukan. Jadi sebelumnya saya menjawab dari sebuah pertanyaan sahabat. Ini akan saya tunjukkan sedikit ya bentuk fisik daripada varistor itu sendiri ya sahabat ya. Jadi bentuk varistor itu ya seperti ini. Ini mirip dengan kondensator nonpolar sahabat ya. Dan ini mempunyai nilai ataupun kode-kode tersendiri. Nah ini berbeda-beda dengan ukuran milimeternya juga berbeda-beda. Kemudian kalaupun warnanya itu ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru seperti ini. Ini warnanya biru ya, ini. Kemudian ada yang kuning juga, tapi yang kuning tidak ada sahabatnya. Ini banyak sekali terdapat di rangkaian-rangkaian power supply, kemudian di AC matic, kemudian di sebuah rangkaian elektronik yang seperti TV dan lain sebagainya, banyak sekali sahabat ya. Nah itu, ini bentuknya seperti ini. Adapun kalau simbolnya kalau di dalam gambarnya ini ya sahabat, simbolnya ini seperti ini sahabat ya. Ini, dan ada juga yang seperti resistor begini ya. Ini. Nah, seperti ini. Ini simbolnya kurang dan lebih seperti itu. Dan ini dalam kondisi hidup, kalaupun kita tester tidak nyambung sahabat ya. Itu ajalah secara garis besarnya saja. Adapun kalaupun besar kecilnya ini tergantung dari ukuran masing-masing ya sahabat. Itu yang jelas seperti ini ya bentuk fisiknya. Ini juga bisa disebut dengan VDR, voltase dependent resistor sahabat ya. Ini ada juga yang menyebutkan itu TVS kalau nggak salah ya, cuman saya kurang paham. Saya kira hampir-hampir sama lah ya. Itu ini untuk simbol sahabat ya, simbol dari varistor. Nah, ini simbolnya varistor seperti ini sahabat ya. Ini banyak terdapat di lampu-lampu LHE juga ada sahabat ya, bekas-bekas lampu LHE itu juga ada. Dan pertanyaan dari sahabat, apakah bisa varistor itu menjadi alat anti petir mas? Bagaimana cara pemasangannya di jaringan rumah? Itu insya Allah bisa sahabat ya. Jadi varistor ini mempunyai nilai hambatan yang berubah-ubah seiring dengan situasi tegangan. Naik turunnya tegangan ini akan berubah-ubah. Ini varistor ya sahabat ya. Jadi semakin tinggi nilai tegangan maka hambatan semakin kecil. Semakin rendah nilai tegangan maka hambatan semakin besar. Ini varistor. Berarti ini bisa untuk anti petir sahabat ya. Itu kurang dan lebih seperti itu.
Adapun bagaimana caranya pemasangan ataupun mungkin skemanya yang dia minta ya, cara memasangnya untuk di jaringan rumah, karena ini hanya sekedar tambahan aja. Nanti kalaupun sahabat ada yang lebih tahu dan lebih paham bisa berbagi, karena niat saya hanya berbagi ya sahabat ya. Nah itu. Sebelum kita menggambarkan ya sahabat ya, di sini ini ada macam-macam tipe sahabat ya yang bisa digunakan. Ini ada yang menggunakan tipenya itu gini sahabat ya. Ada yang 10 D 471K, ada yang 14 D 271K, ada yang 14E 371K. Nah, ini saya sedikit ulas ya sahabat ya. Kalaupun saya mengulas ini nanti ada kekeliruan ya mohon maaf ya, nanti bisa sahabat benarkan. Jadi yang di sini yang 10 ini ya gini ya, ini kan di yang 10 ini ataupun yang 14 ini yang di sini ini dimensi ya ataupun ukuran milimeter. Adapun yang D dan E di sini itu high voltase. Kemudian untuk yang di sini 471, 271, 371 ini adalah nilai ambang batas tegangan varistor. Jadi nilai ambang batasnya ini segini. Nanti kalau sudah melebihi dari batas kemampuan ini maka akan terjadi short. Itu ya, akan gandeng. Kalau sudah gandeng berarti kan konslet. Kalau konslet NCB turun ataupun sekringnya putus kalau dipasang sekring. Nah ini itu ya sahabat ya. Jadi kalau ini fungsinya ini sebagai pengaman sebuah rangkaian elektronik ya dari lonjakan yang muncul tiba-tiba. Ini lonjakan arus yang terlalu tinggi ya dengan tiba-tiba seperti kilat, badai, petir dan lain sebagainya. Ini bisa langsung short sahabat ya. Nah, yang seperti ini. Nah ini berarti bisa untuk rangkaian keamanan barang-barang elektronik di rumah. Kurang lebih seperti itu. Adapun untuk cara kerjanya ya, cara kerja dari varistor sendiri saat tegangan rendah ya ataupun setrum listrik rendah maka tidak ada arus bocor pada varistor ini. Tidak ada arus yang bocor atau semua arus dalam keadaan normal, mengalir dengan keadaan normal. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau varistor ini punya nilai yang ini sahabat ya, 14D271 ini kan batasnya 271K, sedangkan untuk tegangan listrik kan di sini 220. Nah, ini taruhlah di 271. Di 271 ini 270 volt ini sahabat ya. Nah, ini kalaupun setrum aliran listrik di sini ini 220, kemudian ini naik ya, naik dalam kondisi naik sampai 240. Nah, maka varistor ini yang 271 ini 270 volt ini akan terjadi kebocoran. Kebocorannya untuk menyesuaikan arus masuk. Jadi ini yang mengatur sahabatnya, ada arus kebocoran balik kemudian dikeluarkan tetap 220. Jadi garis besarnya kalau setrum listrik kita gunakan tegangan 220 ya, itu akan normal ya, akan normal, tidak bermasalah. Akan tetapi kalau tegangan listrik itu naik ke 240, maka di sini varistor ini akan terjadi kebocoran. Nah, kebocorannya gimana? Kebocorannya itu untuk menyesuaikan arus yang 220 ini masuk. Sedangkan di sini 240, dia varistor ini akan berusaha untuk memasukkan setrum 220 volt. Kalau sudah melebihi ambang batas dari 270 volt ini, maka akan terjadi short konslet, maka akan putus.
Nah, itu sekedar gambaran aja sahabat ya. Ini kalau keterangan saya ini masih kurang pas, mohon maaf ya, nanti bisa dibenarkan sahabat-sahabat yang lebih tahu dan lebih paham. Jadi varistor itu sendiri resistensinya atau hambatan akan berubah menjadi lebih rendah dari sebelumnya, maka terjadilah arus bocor. Nah, itu kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kalau terjadi lonjakan seperti ini sama saja resistensinya atau hambatan akan berubah menjadi lebih rendah dari sebelumnya, maka terjadilah arus bocor. Arus bocor ini ya ini untuk memasukkan 220. Biar caranya dileboknya 220 seperti itu. Kurang dan lebih seperti itu ya sahabat ya. Nanti bisa disesuaikan aja, saya gambarkan ini sedikit ya. Jadi untuk cara pemasangan tuh ada dua tipe sahabat, ataupun dua cara. Ini kWh meter ya, ini kWh meter. Yang di sini ini ke jaringan PLN ya. Yang di sini masuk ke rumah ini ya. Nah, ini masuk ke rumah. Jadi sebelum masuk ke rumah bisa nanti sahabat gunakan ini sekring ya. Gunakan sekring boleh. Nah, setelah gunakan sekring nanti sahabat masukkan varistor di sini. Nah, ini ya. Masukkan di sini, baru ini masuk ke jaringan rumah. Jaringan rumah. Ini silahkan, ini yang pertama sahabat seperti ini. Dan untuk nilai daripada varistor ini sesuaikan. Kalau memang yang ada itu di sini 471, ini ambang batasnya 470 volt sahabat ya. Ini silahkan. Kalau mau dipakai yang 271 ataupun 270 ini juga bisa. Yang 370 juga bisa. Jadi intinya tiga-tiganya semua bisa, tapi disesuaikan. Kalau sahabat mendapatkan yang 370 ya pasang ini nggak apa-apa. Kalau memang ini tidak ada, dipasang ini nggak apa-apa. Karena saya yakin kalau dalam jaringan rumah itu kena tegangan tinggi seperti kilat, itu sudah ratusan volt sahabat ya. Maka akan terjadilah konslet ini. Nggak mungkin nggak itu konslet. Nah itu kurang dan lebih seperti itu. Nanti sesuaikan aja sahabat ya. Yang mana yang ada yang punya. Kalau ini malah lebih dekat. Yang 270 ini kan lebih dekat, jadi 300 volt nggak sampai. Ini sudah ngonslet. Kalau nemu yang ini di toko online banyak, harganya kurang paham ya, nanti bisa dipilih mana yang ada. Tapi kadang-kadang juga kosong barangnya. Nanti bisa sahabat cari-carilah, bekas-bekas juga banyak. Kita cari. Jadi intinya 1, 2, 3 ini bisa digunakan, nanti sesuaikan ataupun yang didapatkan yang mana. Boleh 370 volt, boleh 270 volt, boleh 470 volt. Intinya di sini ini hanya sebagai pengaman sahabat ya. Itu. Jadi ini pengaman sebuah rangkaian dari lonjakan listrik yang muncul tiba-tiba ataupun sejenis petir dan kilat yang besar, maka terjadi short konslet. Maka sering juga ini putus varistor sahabat ya. Kadang-kadang putus, tidak sempat lagi untuk hidup. Nah seperti itu. Ini seperti ini ya gambarnya, bisa sahabat. Jadi ini jalur jala-jala ya PLN masuk ke meteran, setelah meteran keluar ini dikasih sekring ya, boleh enggak juga enggak apa-apa. Di sini kan ada NCB, nanti kalau enggak ada sekring NCB ini jepret, tapi yang lebih aman ada sekringnya sahabat. Ini gunakan ini, boleh menggunakan yang 10D 471 juga boleh, mana yang ada ya silahkan. Ini masuk ke rumah. Itu ada juga yang seperti ini sahabat ya. Nah, gini ya, ini dua jaringan ini. Ada juga yang seperti ini ya masangnya. Di sini dikasih varistor juga. Ini. Kalau ini boros sahabat ya 3.
Kemudian di sini ada juga, nah gini. Nah, ini masuk ke rumah. Yang ini masuk ke rumah. Ini ada, ini ground. Jadi ini masuk ke tanah, sahabat ya, ke arder. Ini bisa ya menggunakan yang tadi, yang mana aja bisa, ataupun dibolak-balik terserah lah ya. Boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, tiga-tiganya boleh. Ini. Ataupun bisa sahabat ya, bisa. Nah ini seperti ini. Tapi ini di ground di tanah ya, dimasukkan ke tanah yang ini. Jadi di sini arus plus, taruhlah ya, di sini min. Ini juga plus, di sini min sama. Kalau ini menggunakan 1 varistor, kalau ini menggunakan 3 varistor, 1 2 3 seperti ini. Ya nanti dipilih aja, ataupun yang sahabat punya yang apa boleh. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Meskipun hanya sedikit, tapi ya inilah yang saya tahu dan saya bisa. Nanti kalaupun ada sahabat yang lebih paham lagi, nanti di share di kolom komentar. Nanti juga saya juga ikut belajar sahabat ya, karena saya menggunakan dua-duanya ini sahabat. Ini saya gunakan karena sangat rawan sekali di seputaran saya, karena saya dekat dengan BTS sahabat ya. Itu petirnya juga luar biasa ya, seperti inilah saya gunakan. Ini insya Allah sampai saat ini aman-aman saja. Apabila terjadi kilat yang besar ataupun petir, di sini MCB-nya akan turun, ataupun kalau di sini tambah sekring, ini ada sekringnya ya, ini akan putus. Silakan, ini menggunakan sekring juga boleh, nggak menggunakan sekring juga boleh. Tapi kalau saran saya, kalau lebih aman gunakan sekring. Sekringnya pasti putus duluan sahabat, langsung putus, nggak kemana-mana, langsung sekringnya langsung putus. Ini ground ya, ke bumi ya. Nah ini ke tanah, jadi dimasukkan ke tanah. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kalaupun ini kurang paham dan kurang jelas, nanti ada sahabat yang lain lebih tahu dan lebih paham, bisa di share di bawah, nanti kita bisa belajar bersama. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Inilah yang saya bisa dan saya tahu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.